Al-Masyarawi dan banyak lain lah, banyak gitu ya kitabnya. Di mana di sana itu kan sangat memuji ya dengan siapa yang namanya Faqih Muqaddam itu yang Mi'raj 70 kali. Tetapi saya mencoba menelusuri di kitab-kitab Tabaqatus Sufiyah karena katanya kan Faqih Muqaddam itu imam dalam ilmu hakikat, imam dalam ilmu syariat. Ternyata nggak saya temukan ya itu ya. Itu terus ada karyanya nggak ada. Nggak ada karyanya. Karya nggak ada, misalkan hasil pemikiran lah, kalau misalkan karya nggak ada hasil pemikiran yang lanjutkan oleh murid-muridnya atau generasi-generasi berikutnya, itu pun juga nggak ada ya. Makanya saya sangat penasaran, bahkan sampai bisa menyimpulkan bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam itu ya tokoh fiktif. Tokoh fiktif sama seperti siapa namanya? Malin Kundang. Kalau di Tangkuban Perahu itu siapa namanya itu ya? Nggak tahu itu. Kalau di Ambarawa kan ada Baru Kelinting. Iya, Baru Kelinting. Dan lain sebagainya itu kurang lebih sama lah begitu ya. Ya dulu, Mas Aji, saya dulu ketika di pesantren ini ya dapat cerita dari guru, Karomah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Itu menurut saya yang diceritakan. Saya percaya itu kan guru-guru saya, dan saya ketika di Madinah juga banyak yang mengenal Syekh Qadir Jailani, di Makkah juga. Terus saya pernah dulu berkunjung ke mana, Abu Dhabi. Masya Allah. Dubai ya. Pernah ya, terkenal ya. Tapi giliran Faqih Muqaddam saya kok kira-kira baru 2 tahun. Masya Allah. Terus guru saya cerita kehebatan Karomah Syekh Abdul Hasan Al-Yazadili ya. Betul ya? Betul. Ini di 2 pesantren juga dikenal. Kemudian Syekh Junaidi Al-Baghdadi ya. Al-Baghdadi. Masya Allah. Terus lagi Abul Qasim Al-Junaidi. Kenal ya? Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Tahu. Itu artinya dulu saya mengenal cuma itu. Jadi karomah-karomah beliau dan para aulia yang lain. Tapi untuk Faqih Muqaddam sendiri memang saya baru dengar kira-kira 2 tahun. Hebat teman, saya penasaran saya kapan bisa ke Yaman. Nah tapi alhamdulillah bisa ketemu karo Gus Aziz. Nggak perlu ke sana ya? Ya perlu. Jadi cukup ketemu dengan orang-orang army yang di Yaman, masalah. Tapi di Yaman sendiri seperti apa? Di Yaman, Faqih Muqaddam ini di Yaman sendiri ditarik. Ya di sana dibesar-besarkan juga, cuma nggak sewah yang di Indonesia gitu ya. Oh gitu ya. Artinya ketika menyebutkan Faqih Muqaddam itu imam syariah wal hakikoh gitu, itu ya biasa-biasa aja dan nggak dibesar-besarkan. Malah dengar juga dari HP itu. Jadi dalam ilmu hakikat jauh lebih hebat sih Faqih Muqaddam. Akhiratnya tapi dunia terkenal kurang begitu. Pernah itu siapa ya yang bicara, tapi masih ada YouTube-nya masih ada. Ada itu. Ada yang dengar saya ya, pernah dengar. Itu memang serem sekali. Tarim ada orang yang hebat sekali, tapi pikiran saya dan teman-teman, masa ada orang sehebat itu ya, sampai semalam bisa Mi'raj 70 kali, kok tidak dikenal di negara-negara yang beragama Islam. Ini kenapa? Mungkin kalau memang betul seperti itu kan dari dulu sudah terkenal. Ya, itu tadi ya. Soalnya kalau untuk tokoh-tokoh yang jenengan sebutkan tadi itu, mulai dari Abul Qasim Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Abul Hasan Asyadili, kemudian siapa satunya tadi itu? Ya itulah. Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Itu kan tokoh-tokoh historis, tokoh-tokoh sejarah yang memang pernah ada ya. Nah, sementara untuk Faqih Muqaddam sendiri itu adalah tokoh-tokoh framing, artinya tokoh-tokoh bikinan yang seolah-olah itu ada padahal tidak ada. Gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah, sekarang seolah saya sudah ada jawaban. Jadi kemarin-kemarin kan masih kapan saya bisa membuktikan ke Tarim. Tapi sekarang sudah ketemu dengan orang yang lama di Tarim. Jadi nggak perlu ke sana ya. Karena ada orang Tarim ya. Iya. Sudah ketemu dengan orang yang pernah orang di Tarim. Malah itu tadi siapa tentara ya? Yang pernah tugas di Tarim? Siapa namanya? Kita nyebutnya Pak D aja gitu. Oh, Pak D. Masya Allah. Oh iya, ada lagi nih. Ini kira menurut penjenengan sesat apa enggak ya? Ini masih Habib juga yang bicara. Begini, ini mengkritik sekali. Ini kadang-kadang ingin berontak saya. Begini kata-katanya. Pertama, Indonesia pintu Tarim. Sudah pernah dengar? Pernah dengar.
Indonesia milik Aulia Tarim. Betul ya? Ada menurut penjenengan seperti apa itu? Ya, saya sebagai bangsa Indonesia ya, iya. Nggak terima dengan statement seperti itu, meskipun saya pernah belajar di Tarim. Kenapa? Karena ini tanah air kita loh ya. Tanah air kita makan di sini, kita hidup di sini, kita mati di sini. Masa mau aja diklaim oleh orang lain yang bukan siapa-siapa sebenarnya mereka itu. Itu yang sangat menggelitik. Dan ada lagi begini Gus. 70 kepala kiai yang alim. Waduh, jauh lebih rendah daripada telapak kaki habaib sekalipun jahil. Itu gimana itu? Ya nggak benar ya. Memang di Tarim ajarnya seperti itu? Enggak ada. Meskipun itu ada di kitabnya ya. Kitabnya ada. Cuman itu menyebutkan syarif. Dan kebetulan yang nulis itu pun juga adalah seorang habib. Itu tertulis dalam sebuah kitab yang namanya Al-Manhajus Sawi fi Usul Thariqah Bani Alawi. Itu karya dari Habib Zain bin Smith itu. Dan memang di sana disebutkan, meskipun untuk kutipannya itu ketika ditelusuri itu tidak saya dapatkan juga ketika saya menelusuri. Bahkan saya temukan fakta malah berbalik ya. Apa itu? Jadi seorang syarif yang asli ya. Ini bukan yang palsu ya. Seorang syarif yang asli, yang bodoh dibandingkan dengan sebentar. Saya rada lupa redaksinya. Satu orang ulama, satu orang kiai yang mengamalkan ilmunya itu jauh lebih mulia daripada 60 syarif yang bodoh. Syarif asli. Syarif asli loh. Dan itu ada di dalam kitabnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya sehingga saya lebih percaya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani daripada dalam kitab Balawi itu. Lagian ayatnya jelas. Assalamualaikum yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Oke. Jadi begitu ya. Masya Allah. Jadi memang upaya-upaya untuk mengunggulkan kelompok mereka, untuk mengunggulkan klan mereka, untuk menunjukkan betapa agungnya, betapa luhurnya kelompok mereka itu memang sudah dimainkan tahun-tahun terakhir ini ya. Dan alhamdulillah terbongkar kan. Kira-kira tujuan mereka itu apa kira-kira? Pasti sedasar itu loh ya ceritanya begitu. Yang jelas ingin ya menghilangkan jati diri dari bangsa Indonesia ya. Sehingga bangsa Indonesia itu tidak bangga dengan keindonesiaannya. Itu yang saya simpulkan ya. Menurut saya seperti itu. Sehingga itu ya secara tidak langsung merupakan penjajahan spiritual, penjajahan mental dan penjajahan spiritual. Ya. Itu sama halnya Indonesia belum merdeka ya. Belum merdeka. Karena misalkan ya ada seorang muridnya Habib begitu, yang kemudian dia itu mengkritisi nasabnya. Itu akan betul-betul dilaknat lah. Kemudian dikatakan ilmunya nggak berkah segala macam, kualat bahasanya ya. Kualat. Gak dikasih syafaat begini. Gak dikasih syafaat Rasulullah. Lah, memang yang kita bahas ini apa gitu? Yang kita bahas kan bukan hanya sekedar nasab saja sebenarnya kan ya, tetapi nasab iya, sejarah bangsa iya, kemudian meluruskan pemahaman agama iya dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan lain sebagainya lah, banyak gitu ya. Jadi tidak sesederhana hanya membahas tentang nasabnya Balawi. Sebenarnya bukan nasab-nasab Balawi amat ya. Tapi mereka yang menyentolkan diri kepada nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Saya mencatat gitu, ada 130 yang dalam ceramahnya itu saya tidak sependapat. Di antaranya itu tadi yang saya sampaikan ya. 70 dia yang kepala kiai alim lebih rendah daripada satu telapak kaki habaib yang jahil. Nah itu. Terus ada lagi kemudian Indonesia milik Aulia Tarim. Nah berikutnya ada sama lagi Habib lagi. Ini malah memprovokasi. Jangan sampai masuk ke jadi buzzer. Jangan sampai jadi Islam Nusantara gitu. Pernah dengar ya? Pernah itu ya. Makanya itulah framing sekarang yang diangkat itu memang kapan itu? Banyak kan dari habaib yang mengatakan bahwa memang kapan antara habaib dengan kiai itu
nggak akur gitu. Artinya menggambarkan bahwa antara habaib dengan kiai itu selalu akur. Padahal faktanya ketika 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kita kan sudah menyaksikannya sendiri tadi Yai sampaikan. Betul ya. Ya artinya itu hanya apa ya? Hanya omon-omon belaka ya. Insya Allah sedih-sedih ya itulah. Setelah saya mencatat sampai 130 ceramah-ceramah yang saya ini miris. Terus ada lagi al ulama warasatul anbiya. Ulama yang dimaksud habaib. Pernah dengar ya? Pernah. Jadi sebenarnya ulama ini pengawalnya habaib. Pengawalnya. Pernah ya? Pernah itu. Itu Bapak Taufik Segaf itu. Berarti yang Pasuruan ya? Iya, Pasuruan itu. Mengatakan bahwa para habib itu adalah dikawal oleh ulama. Kemudian ada lagi sekarang percaya dengan Quran tapi tidak menghormati habaib. Tidak jadi sesat. Betul ya. Betul itu. Ya, artinya pemahaman itulah yang harus dilawan ya. Menggelitik sekali ini memang. Masya Allah. Itulah saya memang pengen sekali membuktikan tarim dengan cita yang sedasar itu, tapi hati saya tetap ragu gitu. Sehingga saya kapan punya duit pengen ke tarim. Tapi kan ketemu dengan alumnus tarim nggak apa-apa kalau ya pengen umroh tarim ya silahkan ya. Umroh tarim gimana? Ya umroh plus ziarah tarim barangkali ya. Kan kalau untuk ininya juga beda kan. Iya. Itu kan ada brosurnya itu. Ya kurang tahu. Kemarin memang perasaannya saya ingin sekali ke tarim karena memang cerita tarim itu memang sangat dahsyat, sangat istimewa sekali sehingga saya tertarik. Nah tapi ternyata penjelasan dengan sebagai alumni tarim seperti itu ya sekarang. Terus apa tujuan saya? Saya sudah percaya kok. Nah, cukup berarti ya. Cukup ya maka terima kasih sekali saya datang ke Keras Akademi banyak hikmah. Ketemu dengan Kiai Imad, ketemu dengan Jenderal Wahid ya. Nah, ketemu dengan teman-teman banyak ini sebuah ulama alhamdulillah. Dan sekaligus ketemu dengan penjenengan. Dan saya juga sering mengutip itu penjenengan. Ya penjenengan monggo lanjut. Tapi yang pasti saya ini selama ini memang mengamati tentang habaib. Ini Gus saya sebenarnya ini sudah lama ragu atas pengakuan mereka bahwa mereka adalah zuriyah Nabi. Tapi kalau saya mendengarkan, melihat dari ekspresi, cara berkata, cara bersikap nampaknya tidak mencerminkan mereka ini sebagai Nabi. Nah begitu muncul tesis Imad, saya langsung percaya. Saya belum meneliti tesisnya Imad, langsung saya percaya. Kenapa ya itu bisa langsung percaya? Ya padahalnya saya selama ini kan sudah ragu dulu. Atas pengakuan mereka habaib ini sebagai zuriyah Nabi, tapi kalau mendengarkan ceramahnya, ekspresi gerakannya yang kadang-kadang ya tidak mencerminkan diri sebagai keturunan Nabi. Kadang-kadang malu sendiri, malu. Betul ya Nabi kok seperti itu, turunannya kok seperti itu, bahasa Jawa kok bisa ya. Kok turun Nabi, remeh teman Nabi. Jangan-jangan orang lain non-muslim artinya ini juga ya pantas Muhammad ya orang benar ya Nabi ini turunannya menurut seperti itu ya. Nah makanya begitu saya keluar tesis Kiai Imad, ya saya juga mengikuti selama 2 tahun. Ini langsung percaya. Kalau saya sudah percaya, maka saya nggak perlu neliti. Sudah percaya, udah percaya saja bahwa ya percaya dari beberapa kajian Kiai Imad saya amati ya percaya. Sebenarnya dulu saya ya hanya syukur wal istighfar terus. Kata orang-orang kata tangga bahwa Habib itu turunannya Nabi, tapi janggal dalam hati, ragu dalam hati. Tapi setelah hasil ya Imad, saya tidak hilang ragunya. Tak mayoribu hilang mayoribu. Kami ini saya ragu, tapi muncul satu kajian, saya jadi tidak ragu. Saya tidak mamang bahwa Habib itu yang mengklaim dirinya sebagai zuriyah Nabi. Saya meyakini mereka bukan. Terima kasih Gus ya. Selamat ya. Monggo main ke Kebumen. Insyaallah ya, insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.